Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pembuat jadwal yaitu AS Timetable lagi, dan akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu Marindra Karya ya. Oke. Pertanyaannya adalah kalau jumlah jam 5 dan 2 kali pertemuan bagaimana ngaturnya? Oke, sekarang saya tunjukkan cara mengatur jika jumlah jamnya ganjil, terus kemudian akan menjadi atau diterapkan 2 kali pertemuan. Contohnya, misalkan 7 jam itu menjadi 2 pertemuan, kan nggak mungkin 3,5 kan? Menjadi ada yang 3, ada yang 4. Nah, gimana cara ngaturnya? Sekarang saya praktekkan langsung. Ini adalah contoh jadwal yang sudah saya buat. Terus kemudian, kalau misalkan tadi ada pelajaran yang 5 jam menjadi 2 pertemuan, artinya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, cara nyetinya adalah seperti ini. Misalkan, sekarang masuk ke gurunya dulu, guru. Nah, misalkan guru yang ini, yang asal saja ya, misalkan ya. Kalau mau menambah mapel kan tinggal klik gurunya, terus kemudian klik tombol pelajaran, terus pelajaran baru. Nah, di sini ada setting. Ada guru, berarti nama gurunya, mata pelajaran berarti ngajar mapel apa, misalkan PJOK misalkan ya. Nah, PJOK ini ada 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran akan diterapkan 2 pertemuan. Artinya misalkan yang 3 untuk teori, 2 untuk praktek misalkan. Itu saja. Jadi ada 2 pertemuan. Kita nyetingnya adalah seperti ini. Untuk kelasnya dipilih dulu ya, misalkan kelas 10 seperti ini. Nah, kalau 2 pertemuan menjadi 2 pertemuan, satunya 2 terus satunya 3 ya, 2 jam dan 3 jam, maka kita nyetingnya adalah di sini 1 kali double, artinya 1 pertemuan double, 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Terus kemudian buat pelajaran baru dengan kelas yang sama, mapel yang sama. Jadi mapelnya PJOK, terus kelasnya sama. Tapi untuk jam pelajarannya di sini 1 kali pertemuan, 1 pertemuannya adalah triple. Nah, kalau seperti ini settingannya jadinya 1 kali 3 dan 1 kali 2. Di kelas yang sama ya, di kelas yang sama, mapelnya sama. Ini artinya dalam kelas 10 TKP, mapel PJOK itu 2 kali pertemuan, 1 pertemuan 2 jam pelajaran, 1 pertemuan 3 jam pelajaran. Jadi kayak gitu ya. Ini berarti totalnya 5 jam. Tapi kalau misalkan total jam pelajarannya ada 6. 6 menjadi 2 pertemuan. Itu berarti 33. Nah, 33 itu nggak perlu dibuat 2 kayak gini. Kalau misalkan pembaginya nanti dibagi itu menjadi 2 bagian yang sama, misalkan 6 atau mungkin 4 atau 8 atau 10, itu caranya tidak kayak gini. Caranya seperti ini. Saya hapus dulu ya, saya hapus, ini saya hapus lagi. Oke, pelajaran baru, terus kemudian mapelnya dipilih, misalkan PJOK. Nah, PJOK ini 6 jam pelajaran misalkan. 6 jam pelajaran itu akan dipraktekkan atau prakteknya itu 2 kali pertemuan. Maka caranya adalah seperti ini. Untuk jam pelajaran yang di sini isi dengan angka 2. Artinya 1 pekan atau 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, 1 pertemuannya berapa? 1 pertemuannya adalah triple. Nah, triple artinya 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6 pelajaran ya. Kalau sudah oke. Nah, ini cukup segini kayak gini tok. Tidak perlu ditambahkan tambahkan pelajaran lagi karena ini sudah benar, ini sudah 6 jam pelajaran ya. Jadi di kelas 10 TKP mapel PJOK-nya 2 kali pertemuan. Dalam 1 pertemuannya itu 3 jam. Jadinya 1 minggunya ada 6 jam gitu ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan 10 JP atau 10 jam, ya berarti 55. Caranya adalah tinggal diedit saja. Ini 2, terus ini 5. Artinya 2 kali pertemuan, 5 jam pelajaran masing-masing. Kalau sudah oke, jadinya seperti ini ya. Jadi 2 kali 5 ini artinya 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, 1 pertemuannya 5 jam gitu ya. Terus misalkan yang jumlahnya banyak, jumlahnya 10 mungkin, 10 atau mungkin 12, itu kita bagi menjadi 3 atau menjadi 4, ya berarti tinggal tambahkan aja 10 jam. 10 jam itu kita rubah, kita
setting menjadi 3 pertemuan, 4, 4, dan 2. Maka caranya seperti ini. Misalkan ya, mapel yang lain 10 jam pelajaran, misalkan mapel informatika 10 jam pelajaran. Nah, 10 jam pelajaran di prakteknya itu adalah 4 jam, lalu 2 jam. Maka caranya adalah seperti ini. 2 kali 4, ini berarti kan 4 ya, kayak gini. Terus tambahkan satu lagi pelajaran baru dengan mapel yang sama, terus kelas yang sama, terus di sininya pakai 1 kali double. Nah, jadi ini berarti kayak gini, artinya dalam kelas 10 TKP, terus kemudian mapel informatikanya, itu total jamnya adalah 10 jam dalam 1 minggunya. Nah, 10 jam itu dibagi menjadi 3 pertemuan. 2 pertemuan masing-masing 4 jam, 1 pertemuan 2 jam. Kayak gitu ya. Jadi paham ya. Jadi untuk merubah jumlah pertemuan dan jumlah jam, settingannya seperti itu. Terus kalau misalkan satu guru ngajar 2 mapel, ya tinggal tambahkan pelajaran baru lagi. Untuk mapel pelajarannya silakan dipilih mapel yang lain, kelasnya kelas di kelas mana. Terus berapa kali pertemuan dalam 1 minggunya, terus 1 pertemuan itu berapa. Di sini ada settingannya, tinggal dipilih single, double, atau triple. Berarti 3 ya, 3 JP atau 3 jam pelajaran. Tinggal di oke saja. Nah, seperti ini. Jadi satu guru bisa ngajar 2 mapel atau 2 mata pelajaran yang berbeda. Tinggal disetting saja di sininya. Ya, tinggal nanti kalau sudah selesai atau sudah disetting seperti tadi, tinggal di generate. Silakan tinggal di generate saja. Oke, seperti itu. Setelah generate sukses, pastikan sukses ya. Kalau sudah sukses, baru cetak print. Nah, jadinya seperti ini. Ini print, bisa print kelas, bisa juga print per guru seperti ini. Ini per guru. Kalau sudah di print, bisa juga dicetak ke dalam 1 lembar. Itu berisi semua kelas dan semua guru, tinggal di convert saja ke Excel. Nah, kalau teman-teman yang berminat konverter dari ASC ke Excel, saya punya atau ada aplikasinya untuk merubah dari ASC ke Excel. Tampilannya adalah seperti ini, tampilan aplikasinya. Dan jika sudah dikonvert, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah dikonvert ke Excel, jadinya seperti ini ya. Dari file ASC yang seperti ini, itu dikonvert menjadi file Excel seperti ini, dan file Excel ini bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikasih kolom, bisa dikasih kola, atau mungkin tanda tangan, dan seterusnya. Kalau yang berminat dengan aplikasi ini, bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Silakan langsung saja hubungi nomor WA saya. Oke, untuk kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung atau mau bertanya, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.